Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik kelas 3. Kita akan lanjutkan materi biologi. Kali ini saya mengambil topik yaitu evolusi. Anda mungkin mengenal istilah evolusi. Evolusi yaitu perubahan yang bertahap dan berangsur-angsur lama dari waktu ke waktu untuk menuju suatu ke arah kesempurnaan. Contohnya bapak evolusi yang terkenal adalah Darwin. Darwin itu evolusi terjadi karena seleksi alam. Kalau lebih jelas, Anda mungkin pernah melihat suatu evolusi manusia. Pertama, manusia itu dikatakan berasal dari kera. Pertama dia merangkak jalannya seperti kera, kemudian perubahan-perubahan yang berangsur-angsur menjadi simpanse. Dia berdiri tapi condong ke depan, terus menjadi Pithecanthropus itu berdiri tegak sedikit, tapi mukanya cenderung, hidungnya itu, tengkoraknya cenderung ke depan. Kemudian menjadilah manusia. Saya gambarkan seperti itu. Itulah terjadi evolusi manusia itu, katanya berasal dari kera. Antara kalau kita dewasa ini, apakah manusia berasal dari kera? Kan tidak logis, karena manusia adalah berasal dari manusia yang sebelumnya. Tapi teori evolusi menunjukkan bahwa manusia yang berdiri tegak sekarang ini berasal dari kera, atau dari awalnya merangkak, kemudian berdiri, condong ke depan, kemudian berdiri tegak. Itulah sepintas terjadi evolusi. Menurut Darwin ini, seleksi alam itu sebagai faktor pendorong dari evolusi. Juga spesies yang hidup di masa ini berasal dari spesies yang sebelumnya. Itu benar itu. Seleksi alam ini diperlihatkan terjadi peristiwa kupu-kupu Piston Betularia. Piston Betularia ini terjadi di Inggris waktu revolusi industri di Inggris. Karena revolusi industri, maka terjadi polusi yang sangat tebal. Pohon-pohon menjadi gelap. Piston Betularia ini kupu-kupu, ada dua jenis. Yang satu sayapnya terang, yang satu sayapnya gelap. Yang sayapnya gelap ini sama warna dengan pohon-pohon yang ada kena polusinya, sehingga burung-burung tidak melihatnya. Yang dilihatnya adalah Piston Betularia yang bersayap terang, sehingga terjadi spesies yang semakin berkurang pada Piston Betularia yang sayapnya terang, karena lebih mudah dilihat oleh burung-burung pemangsa. Itu seleksi alam. Itu akibat seleksi alam terjadi di Inggris. Kemudian burung pin. Burung pin di Kepulauan Galapagos. Kepulauan Galapagos ini terjadi di Australia. Ini ada 13 spesies burung pin.
Awalnya burung pin itu memakan biji-bijian dan mulutnya agak pendek tapi kuat, seperti burung gelatik lah istilahnya di sini. Gitu mulutnya burung pin itu karena dia memakan biji-bijian. Ada spesiesnya yang pindah ke Pulau Galapagos, dari Australia ke Pulau Galapagos. Di sana tidak terjadi tidak banyak terdapat biji-bijian, maka dia memakan serangga, memakan rayap, sehingga paruh burung pin itu menjadi tipis dan panjang. Itulah terjadi suatu evolusi pada burung pin itu karena seleksi alam dan habitatnya berbeda dan bentuk makanannya berbeda. Kemudian tokoh evolusi yaitu J.B. Delamark. Delamark ini menyatakan bahwa makhluk hidup itu menyesuaikan diri sesuai secara fisiologis dan morfologis. Berarti dia ambil contoh yaitu jerapah. Jerapah itu dia awalnya pendek karena dia memakan dahan-dahan, daun-daun di dahan yang rendah. Kemudian karena bertambahnya jerapah sehingga dia kekurangan makanan dan ranting-ranting yang di bawah itu sudah habis daunnya. Makanya dia mencari daun yang lebih tinggi. Seirama dengan itu, fisiologis dan morfologis bentuk leher jerapah itu akan memanjang sehingga habis yang di bawahnya ke atas leher jerapah bertahun-tahun tinggi. Nah, itulah makanya jerapah itu sekarang berleher tinggi karena memakan daun-daun yang tinggi. Nah, awalnya pendek-pendek lehernya. Ini menurut Rama, jadi organ tubuh yang sering digunakan, mana yang sering digunakan, itu akan bertambah besar. Dan organ tubuh yang tidak digunakan akan mereduksi atau menghilang. Nah, kita prediksi sekarang, dewasa ini, yang sering dilatih akan bertambah besar. Contohnya otot-otot, manusia sering fitness, dilatih akan bertambah besar. Yang tidak sering berlatih tetap atau menyusut. Mana yang sering digunakan akan bertambah. Contohnya otak sering digunakan akan membesar. Kaki jarang digunakan untuk berjalan karena naik sepeda motor akan mengecil tidak besar. Nah, gitulah istilah contoh dari evolusi. Dan sekarang saya akan ambil kesimpulan bahwa teori evolusi itu, bapak evolusi yang terkenal adalah Charles Darwin dengan seleksi alamnya. Seleksi alam sebagai faktor pendorong. Petunjuk adanya evolusi itu adalah adanya fosil di berbagai belahan bumi. Contohnya Pithecanthropus, Meganthropus, di Trinil, Tulung Agung. Itu terjadi fosil-fosil manusia purba itu dibawa ke lab, dibawa ke museum, diamati bagaimana perkembangan dari manusia purba sehingga terjadi manusia yang ada sekarang. Kemudian adanya variasi makhluk hidup berasal dari satu keturunan. Ini contohnya banyak variasi makhluk hidup dari satu keturunan. Contohnya ikan koi, kan variasinya banyak. Kalau variasi yang sesuai dengan ide manusia itu akan dikembangkan. Kalau tidak disesuaikan akan dimusnahkan. Terjadi evolusi. Kemudian homologi dan analogi alat-alat tubuh makhluk hidup. Homolog adalah organ tubuh yang fungsinya sama tapi strukturnya berbeda.
Contohnya kupu-kupu itu, sayap kupu-kupu dengan sayap burung itu kan fungsinya sama untuk berterbang, tetapi strukturnya berbeda. Itu homologi dan analogi. Kemudian embriologi perbandingan. Nah, embriologi perbandingan dilihat perkembangannya untuk ontogeni dan filogeninya itu. Terus petunjuk tubuh yang tersisa, adanya fosil-fosil yang tersisa, petunjuk secara biokimia. Mekanisme evolusi itu kita lihat melalui hukum Erdős-Wirmbach. Nah, hukum Erdős-Wirmbach ini saya tidak bisa terangkan dengan secara matematis. Saya harapkan Anda baca di buku atau dicari di YouTube atau di internet bahwa bagaimana perhitungan hukum Erdős-Wirmbach. Nah, sedikit aja itu. Kemudian akibat dari evolusi, adanya terjadi mutasi gen, adanya hanyutan gen, aliran gen, dan perkawinan. Perkawinan tidak acak. Dan terbentuknya spesies baru. Ini spesies baru akan terbentuk dari evolusi karena isolasi geografis dan isolasi adaptasi. Gitulah teori-teori dari teori evolusi. Jadi saya harapkan di sini adalah Anda mencari perhitungan hukum Erdős-Wirmbach. Kemudian pembelajaran teori evolusi itu sedikit dan kelihatan ujian itu mungkin satu soal. Yang penting Anda harus pernah mendengar, pernah membaca sedikit-sedikit dan ada bayangan masuk logika dalam pikiran kalian dalam menjawab soal-soal. Walaupun dalam situasi COVID ini, ya bagaimana Anda pembelajarannya sangat sedikit. Di samping itu kontak ilmu pengetahuan sangat sedikit karena kita cenderung untuk mengantisipasi diri, untuk menjaga diri biar sehat. Sehat dalam artian mengantisipasi dari COVID-19 ini. Saya harapkan Anda sehat semua karena Anda akan menjelang melanjutkan ke universitas dan beberapa saat lagi Anda sudah stop untuk pembelajaran SMA dan kita untuk berpikir kemana Anda harus melakukan, kemana harus Anda belajar atau kuliahnya universitas apa, jurusan apa. Dan mulai sekarang Anda pikir-pikir itu, sesuaikan dengan orang tua, sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan materi atau finansial keluarga. Dan saya harapkan Anda sebagai orang yang baik dan berhasil di kemudian hari. Itu harapan saya. Dan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan nanti lewat pertemuan-pertemuan atau bisa lewat WA. Sebaiknya masuk ke sekolah kita adakan pertemuan, ya bisa kita interaktif bersama karena pertukaran pikiran dengan teman-teman, dengan guru, sharing itu berkolaborasi itu sangat baik untuk membantu Anda menuju ke arah kebaikan atau menuju ke arah kedewasaan. Walaupun tidak saya yang menentukan keberhasilan Anda. Yang menentukan keberhasilan Anda adalah diri Anda sendiri dan didukung oleh keluarga, teman-teman, staf guru, dan lain-lain. Demikian
info dari saya. Semoga ada manfaatnya. Om Santi.